Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian yang berbahagia. Ya, ini harus dimulai dari mana karena kasusnya demikian lama tahun 98, di mana saat krisis itu saya masih bagian daripada BUMN dan kita pernah merasakan saya masuk ke BPN juga. Namun dengan profesionalisme kita bisa keluar dengan gagah tanpa bantuan dari pemerintah. Itu satu-satunya BUMN yang keluar dari BPN pada saat itu. Ini pengalaman dan saya sering berhubungan dengan BPN, saya tahu persis bagaimana kejadian-kejadian waktu itu. Jadi tahun 97 memang mulai krisis ya, mulai di mana kurs rupiah ini mulai devaluasi dari 2250, saya ingat betul dari 2050 terus naik terus sampai 16.000. Ya, di mana-mana terjadi rush di perbankan kita, tidak ada satu bank pun yang mampu untuk menahan trust. Ya, itu sudah pasti karena dana itu pasti disalurkan pada saat di rush pasti dia collect. Nah, pada saat trust itulah maka mengucurlah dana BLBI. Ya, itu yang secara umum ya. Namun saya hanya fokus pada persoalan penyelesaian dana talangan BLBI yang kemudian sudah diselesaikan melalui proses MSAA, APU, dan MRNIA. Nah itu 3 pola penyelesaian BLBI, sebetulnya itu yang dilakukan. MRNIA itu kalau misalnya jaminan itu tidak cukup, dia menambah aset ya. Nah, Satgas ini dibentuk karena banyak sekali obligor BLBI itu yang ngemplang. Obligor BLBI yang ngemplang. Dia sudah tanda tangan MSAA, ada yang sudah tanda tangan APU, ada yang sudah tanda tangan MRNIA, tapi mereka ngemplang, tidak membayar kewajibannya. Maka dibentuk Satgas. Artinya Satgas ini untuk menyelesaikan tagihan pemerintah, untuk mengembalikan dana pemerintah yang digunakan untuk menyelamatkan perbankan pada saat itu karena krisis. Kemudian diselesaikan melalui 3 pola tadi, MSAA, APU, dan MRNIA. Nah, bank sentris tidak ada satupun dokumen di mana bank sentris ataupun pengusaha atau direkturnya yang menandatangani 3 dokumen tadi. Dan tidak ada satu fakta pun bank sentris ini menerima dana BLBI. Itu dulu, ya, supaya clear. Nah, kalau orang sudah jelas tidak pernah menerima dana BLBI, tidak pernah tanda tangan dokumen-dokumen terkait penyelesaian BLBI, lalu ya diambil aset-asetnya oleh Satgas tanpa dokumentasi, tanpa legal basic dokumen legal yang mendasari untuk penyitaan, kira-kira apa itu yang dilakukan oleh negara ini? Kezuliman kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada bukti apapun bank sentris menerima dana BLBI. Itu satu ya, tidak ada bukti apapun. Yang kedua, tidak ada satupun dokumen penyelesaian BLBI itu dengan 3 dokumen tadi. Misalnya bank sentris tanda tangan MSAA, atau tanda tangan APU, atau tanda tangan MRNIA. Tidak ada satupun dokumen itu. Tetapi kok dijadikan seolah obligor BLBI. Pada tugas Satgas menyelesaikan kasus-kasus BLBI yang belum terselesaikan. Di mana konteksnya? Dan tidak pula begini ya, kebenaran itu tidak bisa diadili. Orang jelas-jelas tidak ngambil dana BLBI, orang jelas-jelas tidak ada dokumentasi untuk ya menyelesaikan dana BLBI melalui 3 pola tadi, diadili, itu pengadilan sesat. Sama saja bisa 2 kali 2 sama 4, diadili 2 kali 2 diadili bukan 4, itu sesat namanya pengadilan. Jadi kalau penyelesaian pun misalnya dana BLBI diselesaikan melalui proses pengadilan, loh dokumen nggak ada bahwa beliau ngambil dana BLBI, tidak ada dana yang mengucur, dilihat saja dari rekening koran bank sentris tidak ada dana yang muncul, tidak ada tanda tangan satu dokumen pun,
kok lalu dinyatakan sebagai obligor BLBI? Ini teman saya, maka saya tahu persis ya, maka saya ikut di sini. Adik kelas saya satu tingkat. Saya sudah lama kenal dan saya berhubungan baik, makanya beliau terzolimi selama lebih dari 20 tahun. Beliau diam, tidak bicara. Kalau dulu-dulu saya bilang beliau bersalah, gampang aja aset-aset dialihkan waktu itu, karena nggak ada dokumentasi bahwa dia menandatangani satu dokumen pun. Tidak ada masalah hukum kalau misalnya asetnya dialihkan, misalnya vilanya, tanahnya dialihkan, nggak ada masalah, selesai. Tapi karena merasa memang tidak ada kewajiban apapun, tenang-tenang saja, asetnya tetap nama beliau, di Bali, di Bila, di mana-mana masih atas nama beliau, karena memang tidak ada merasa salah apapun. Nah, sedangkan yang tanda tangan MSA, APU, MRIA, itu mereka mengalihkan asetnya kepada pihak-pihak lain. Itu yang sekarang ini diselesaikan melalui Satgas BLBI. Nah, ini dulu ya, supaya kita clear dulu persoalan utamanya. Lalu kenapa ini dikait-kaitkan? Nah, pada saat itu sebenarnya Bank Sentris ini ada menjual hipotek. Kalau belajar kami dulu hipotek ya, semacam surat pernyataan pengakuan akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu dan jaminannya dalam bentuk aset. Itu pelajaran kami waktu dulu di sekolah. Ya, artinya nggak ada kaitan BLBI. Jadi nyerahkan aset, nanti aku akan bayar tanggal tertentu, ya uangnya dicairkan. Nah, kalau ada sengketa, ini masalah perdata, masalah perdagangan, masalah perdata, nggak ada istilahnya orang nyerahkan aset lalu kasih duit, lah lo dari mana hubungan dengan BLBI, ya kan? Itu dulu. Namun ternyata ya penjualan hipotek, penyerahan aset kepada ya promes itu bahasa ininya, tapi bahasa Indonesia hipotek ya. Hipotek itu sama dengan promes. Jadi ya ternyata setelah aset diserahkan sebanyak 452 berapa? 492 hektar ya. Oh, nilai rupiah juga? Sama 452 hektar tanah. Oh, 492, ya itu nilai rupiah hipoteknya, tapi menyerahkan asetnya sebanyak dua. Ya. Promes 492, jaminan 452. Ya, itu. Jadi kita menyerahkan pengakuan hutangnya kan, biasa itu. Dengan itu menyerahkan jaminan yang nanti uangnya ngalir. Gitu, kan? Iya, itu membayar sesuatu kan pada saat tanggalnya. Jual beli barang. Ya perdagangan ya. Ini kan untuk perdagangan ya. Saya ini dari segi teorinya ya, karena saya belajarnya dari teorinya. Jadi nyerahkan promes dalam konteks perdagangan, menerima uang nanti akan bayar pada saat tanggal tertentu di dalam promes. Itu bunyinya, ya. Nah, ternyata setelah promes diserahkan, ya, tanah diserahkan, duitnya tidak masuk. Nah, ini clear dulu supaya jelas. Duitnya nggak masuk. Nah, setelah dalam proses berjalan, diketahui duit itu masuk ke Bank Sentris, tetapi rekening yang dipalsukan. Nah, ini. Jadi ada kejahatan di balik kejahatan di balik itu. Jadi di Bank Sentris itu dibuatkan rekening lain, ya. Ujungnya itu 000, bukan milik yang Bank Sentris asli, ya. Uang itu mengalir ke sana. Dari sana mengalirlah kemana-mana. Itu kita itu Pak Faisal. Ini biasa, dalam keadaan krisis itu kejahatan pasti banyak. Kejahatan kerah putih itu paling banyak. Dalam keadaan krisis pasti banyak orang memanfaatkan. Makanya banyak orang kaya mendadak pada saat krisis. Ya, kaya mendadak karena kriminal sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya kejadiannya sebenarnya, menyerahkan promis, menyerahkan tanah, duitnya tidak cair. Nah, ini yang dianggap cair. Kalaupun ada masalah, ini harusnya proses peradilan. Tidak ada kaitannya dengan obligor BLBI, tidak ada kaitannya dengan Satgas BLBI.
Nah, kenapa Satgas ini melakukan tindakan kesewenangan? Inilah yang sekarang ini kita lakukan gugatan kepada pengadilan. Saya sudah 2 kali mencoba menghubungi Ketua Satgas itu Dirjen Kekayaan Negara Pak Haryono, tapi beliau tidak respon. Saya coba jelaskan kenapa sih tidak dipanggil, kenapa sih kita tidak mau dengarkan orang yang dizolimi. Kita menjabat ini, saya bilang sementara, besok juga Anda akan turun. Saya sampai begitu, tapi tidak langsung terus menyita dan terakhir mau menyita melelang yang di Bali. Saya komunikasi ke Pak Menko Polhukam, saya bilang aset orang yang tidak ada hubungan BLBI mau dilelang. Saya jelaskan, saya coba katanya Pak, saya coba hubungi ke Bali, saya nggak tahu, tapi yang jelas lelangnya itu batal. Tapi saya coba komunikasi lagi, coba diselesaikan persoalan ini dengan baik, saya bilang, di antara anak-anak negeri. Beliau ya ada pernah respon, kemudian terakhir tidak respon. Saya nggak tahu kenapa. Apa ada kekuatan lain ya yang membatasi beliau untuk berbicara atau gimana? Yang jelas kami semua jalan sudah ditempuh. Bagi kami ini kebutuhan hukum bagi kami, karena kami sudah mentok kemana-mana. Jalur formal sudah, jalur informal sudah. Betul-betul menjadi orang yang teraniaya di negeri kita yang katanya negeri hukum, tapi teraniaya secara hukum. Saya sudah komunikasi dengan Pak Sufmi Dasko, sudah komunikasi. Tempo hari beliau sudah mau terima, tetapi karena Menko Polhukam menanggapi, ya saya tinggalkan dulu di Pak Sufminya. Jadi Pak Dasko saya bilang ini kasus harus dibantu, kalau enggak ini kejadian ini akan terus siapapun bisa jadi korban, ya kan? Nah, tapi karena terakhir ini Pak Menko Polhukam juga kelihatannya kemarin tidak respon, saya khawatir ini ada intervensi lain, bisa saja. Saya nggak tahu apakah beliau sedang sibuk. Mudah-mudahan beliau sedang sibuk. Ya. Mudah-mudahan beliau tetap respon. Karena harapan saya kepada beliau sebagai ketua Dewan Pengarahnya yang bisa memberikan arahan kepada satgasnya. Kalau ketua satgas kelihatannya sudah seperti anjing gila aja, udah nggak lihat kanan kiri, sudah menggonggong aja kemana yang diperintahkan tuannya, nggak punya akal pikiran lagi sudah. Karena kalau dia punya akal pikiran, punya ini yang sehat, nalar sehat, logik, harusnya dengarkan dong. Ini rakyat. Apa salahnya terima? Nggak ada. Atau gelar perkara. Karena kalau kebenaran itu nggak bisa diadili, Pak. Kalau diadili sesat kita Republik ini. Kalau kebenaran diadil, orang nggak ada dokumen dia apapun yang menyatakan dia obligor, tidak ada satu apapun yang menyatakan dia menerima duit, dana obligas, dana BLBI, ya, nggak ada. Kasusnya promes kok, promes pun uangnya nggak dicairkan, dan justru diselewengkan. Kan jelas, dan itu fakta itu di peradilan, Mbak. Bukannya fakta itu, dan fakta itu ada hasil daripada temuan BPK juga, bukan? Iya, dari BPK. Jadi bukannya fakta yang dibuat-buat oleh Pak Andre ini, Pak. Pada saat diambil alih banknya, itu seperti orang masuk ke perusahaan, diusir tanpa bawa satu dokumen itu. Kan luar biasa. Jadi direktur, karyawan semua diusir keluar tanpa ada satu dokumen pun yang bisa dibawa keluar. Kan gila. Ada uang di sana, ada sertifikat, ada apa, semuanya ambles. Gimana negara seperti itu melakukan kejahatan kepada rakyatnya? Di dalam berangkas pasti ada uang, Pak. Bang, nggak mungkin nggak ada uang. Ada yang lain-lain lah yang ada di bank itu semuanya ambles. Siapa yang ngambil, itu yang harusnya dicari. Bukan mengejar orang yang sudah dijolim.
Dizolimin. Sudah tidak sebagai penerima uang, tidak ada dokumen, dikejar terus. Ini apa negara kita nih? Jangan karena 20 tahun beliau diam, lalu terus-terusan mau dizolimi. Ya ada kita Pak membelanya. Kita masyarakat harus membela, Pak, harus berbicara. Jangan kejadian ini kena kepada anak cucu kita juga. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Suatu hal yang paling penting buat kalian, media selalu mengatakan obligor, PBI, PKPS. Itu saya katakan salah besar. Saya katakan sekarang mulai hari ini, bank sentris tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Bank sentris hanya melakukan kebenaran dengan diakui oleh bukti-bukti berdasarkan yang sudah disahkan oleh hakim majelis. Jadi setiap pernyataan saya itu aja bukti, yang ngomong sembarangan. Telah terjadi, ini catat, terbukti terjadi perbuatan penggelapan dan penipuan dengan cara yang sangat canggih, computerized, sistematis, terlindungi, tertutupi, dan telah direncanakan sangat matang terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ini perbuatan bukan hand-centris, perbuatan menzolimi bangsa Indonesia dengan menipu bangsa sentris dan memanfaatkan bangsa sentris dalam proses membuat bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia. Sekali lagi ya, telah terbukti terjadi, terbukti terjadi suatu perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara bagaimana tadi terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan memanfaatkan dan menipu bangsa sentris dengan membuat bank dalam bank di tubuh Indonesia dalam proses transaksi call money overnight pada pasar uang di Bank Indonesia yang melibatkan bank-bank lain untuk mengeluarkan uang negara itu keluar. Udah tahu sekarang bangsa itu korban. Saya bicara ini bukan sembarangan, bicara dengan bukti-bukti, fakta-fakta. Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu perusahaan yang sama. Tapi kasus bangsa sudah diadili oleh lembaga peradilan. Namun satu perusahaan pengadilan ada perusahaan PFN, dua perusahaan PFN dan pengadilan. Aneh. Ini pasti menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai jurnalis, pilar keempat yang ditunggu-tunggu, kalian adalah penjaga kedaulatan rakyat. Rakyat itu adalah bagian daripada negara. Pemerintah bagian dari negara. Rakyat lebih banyak dari pemerintah. Rakyat harus berani mengkritisi pemerintah yang salah. Kalau rakyat tidak mengkritisi, rakyat akan habis. Ini betul. Siapa yang mengkritisi? Adalah jurnalis. Apa guna dari pilar keempat kalau nggak bisa bicara? Buang lebar itu. Saya mohon. Saya latar belakang sospol, bukan pengusaha. Negara berkewajiban bertanggung jawab atas pembukuan bank sentris dengan alasan yang tidak jelas. Bank sentris nasional dan tidak bukan sebagai pengutang. Karena bank sentris nasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia. Catat tuh, tidak pernah terima uang. Apalagi BLBI. Sebenarnya yang terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara bank sentris tahun BPN. Bank sentris tidak terima uang dalam perjanjian 45. Maka pemerintah yang menagih
bukan pemerintah. Saintis yang minta pertanggungjawaban pemerintah. Adapun alasannya, Bank Indonesia telah membuat perjanjian dengan 4646. Bank Indonesia menerima promise 452 jaminan 452 hektar. Telah dipotek atas Bank Indonesia. Satu-satunya bank yang memberikan jaminan ke BI dan menghipotekkan jaminan BI adalah Bank Saintis, tidak ada bank lain. Catat itu, tidak ada bank lain. Satu-satunya bank yang tidak terima uang dari BI hanya Saintis. Bank Saintis hanya jual beli promise dengan jaminan, bukan pengakuan utang, bukan pengakuan utang. Saintis tidak pernah membuat perjanjian hutang. Saintis buat perjanjian jual beli promise itu adalah jual beli barang namanya promise. Masih dikapor dengan jaminan lagi. Sudah jual promise itu, dikatakan di pasal 346, BI tidak boleh menagih. Ini BI menjual promise itu kepada BI, kepada DPQ dengan Akta 39. Akta 39 ini jadikan dasar untuk menagih, untuk menggugat, BPN menggugat, PUPN menagih. Padahal Akta 39 itu sudah batal dan hukum karena BI tidak menyerahkan jaminan ke BPN. Dan angka 629 yang ada di Akta 39 berdasarkan dari rekening palsu. Jadi itu bukan Bank Saintis, Bank Saintis ada. Bank Saintis yang diada-adakan membuat perjanjian dengan DPQ. Sudah itu dituduhkan kepada saya. Gila ya. Bank Saintis setelah menyerahkan promes, udah 492 menyerahkan jaminan hipotek atas nama BI nomor 972. Udah pasang akta tanggungan 1 dan 2. Tapi hari ini saya mendengar sudah dipasang hipotek peringkat kelima. Siapa yang masang itu? Siapa yang masang peringkat kelima? 3, 4, 5 siapa? Untuk siapa? Berapa besar? Pas terjadi penipuan. Jadi tanah itu dipasang lagi hipotek, dipasang lagi. Siapa yang masangnya? Itu perlu ditelusuri juga. Gila. Oke ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 350 dengan bukti-bukti dari PPK yang telah disahkan oleh hakim yang menjadi perani sesuai yang diperjanjikan atau badan bahwa nominal jumlah diperjanjikan tidak 490 tidak dicairkan. Padahal di situ disebutkan harus dipindah bukukan yang tepat itu. Harus dipindah bukukan. Berarti harus yang masuk. Sedangkan BLB yang lain bukan dipindah bukukan, dikonversi. Tanggal 31 Desember 97, bank-bank bersaldo merah. Saya bersaldo positif. Ada buktinya? BI menyatakan, BPK menyatakan, Saintis tidak terima BLBI. Sedangkan BLBI yang dibantu bank-bank itu bukan berupa uang, berupa konversi saja. Seperti misalnya ada perusahaan untung, laba. Laba itu dikonversi menjadi modal. Jadi berubah tepat. Itu dikonversi, bukan uang tunai. Saya mau ngomong, saya nggak berani. Satu lagi saya ngomong. Dikonversi, tapi sebetulnya isinya ada isinya. Itu konversi. Dikonversi berupa konversi saja. Namanya SPBUK. SPBUK itu namanya BLBI sekarang. Jadi BLBI itu tidak ada istilah di bank. Tidak ada istilah BI di BQ. Produk BI adalah SPBUK. SPBUK. Itu ya. Hanya ada satu nomor rekening bank di Bank Indonesia. Hanya boleh satu nomor rekening yang ikut keliling. Ini terjadi 2 bank ikut keliling dengan nama yang sama, ikut keliling. Ada 2 rekening. Tadinya harusnya 1,
Tahu ada 2 rekening. Nah ini rekening yang dipakai untuk menjarah uang Ya. negara. Ini praktek bank dalam bank itu diakui oleh Humas Bank Indonesia bernama Erwin Rianto, masih jadi Humas sekarang. Orang salah di direktur. Dia mengatakan hanya ada satu nomor rekening CENTES, yaitu 000 tadi, 523 510. Hanya ada satu. Padahal rekening CENTES asli 0016, jadi ada 2 ya. Konformasi, ada 2 rekening DBI. Kemudian Dwi Budiono, kepala tersebut Bank Mega, mengakui bahwa dia tidak tahu rekening siapa yang didebut oleh Bank Mega pada saat dia menjamkan duit pada CENTES. Oke, dia nggak tahu rekening siapa. Dia petugas, dia kepala. Dia sudah tahu rekening dia harus didebut. Kok dia nggak tahu? Berarti dia mengatakan aku nggak debut rekeningku. Ya, ini terkonfirmasi dengan surat panggil polisi. Panggil polisi mengatakan tindak pidana Direktur Bank Mega dalam rekayasa value CENTES. Ada dipanggil. Sampai hari ini CENTES menang pengadilan negeri, paling tinggi. Bagaimana ada orang nggak punya dokumen satupun bisa menang? Hanya CENTES itu melakukan. Nggak punya dokumen menang. Kenapa menangnya? Alasannya karena sudah kasih jaminan. Nah, 20 tahun nggak ada putusan. Tiba-tiba saya kasih nanya, kita ketemu saja, kita tanya, ini proses pengadilan, nggak tahu dia. Ada jaminan, nggak tahu dia. Oke, kalau nggak tahu saya kasih berkas pusat pengadilan 22 plus memori kasih dengan hak temuan. 2 minggu kemudian dia bilang, Pak pasti ada sekarang putusannya. Hebat kan? 20 tahun saya mencari, gerilya nggak dapat. Tapi dalam 2 minggu ada putusan. Pusat itu tahun 2006 dikeluarkan salinannya tahun 2022. Saya baca isinya, janggal sekali. Waktunya nggak beres, prosesnya nggak beres. Ini saya pelajarin. Aneh. Ada putusan pemekaran Kabupaten Bengkayang. Undang-undang Bengkayang masuk situ. Apa ini? Wah, saya bilang ini bikin pramuka nih. Saya telusur ke EMA. 3 kali jawab oleh EMA. Langsung ke ketua Mahkamah Agung. Agung memberi suara kepada Partai Muda. Partai Muda 2 kali buat surat. Kami tidak pernah menerima permohonan kasih dari BPN. Kami tidak pernah menerima permohonan kasih dari BPN. Artinya apa? Jawab. Tidak ada kasasi. Apa? Artinya tidak ada kasasi. Bukan tidak ada kasasi lagi. Abal-abal putusnya. Tidak ada putusan. Kalau tidak ada permohonan, tidak ada sidang, tidak ada hakim, tidak ada putusan. Tidak ada kasasi, tidak ada putusan. Nah, karena itu kami katakan tidak terdaftar. Oke, itu berdasarkan akte tersebut, gugatannya. Aneh ya, dalam putusan tertulis akte 46 dan 47 sah. Akte 46 itu harta, promes, dan jaminan. Akte 47 gak ada saham. Artinya, kalau dia mengeksekusi, anggap benar, silakan. Kalau dibekukan terlambat, kalau macet berarti hak dan kewajiban pindah kepada penerima gaji, PB. Maka dia boleh tulis 5 triliun kayak 20 triliun, terserah. Berarti yang bertanggung jawab B. Pengawas Bank CENTES bukan saya lagi, B. Kalau dia mencairkan 46 sah. Lalu B menjual ke BPN. Harta sesilan. Berarti BPN menegih siapa? Diri sendiri. Ya. Benar.
garis saham Sentis kepada BPI. Jadi BI menjual ke BPN, BPN nagih Sentis. Yang muter-muter dia nagih diri sendiri. Ini kotak gimana nih? Masuk hukum gimana kotak hukum? Itu pusat di Amar loh. Di Amar 46, 47 sadar harga. Aduh jadi. Oke, selanjutnya. Karena itu saya bikin lapor ke KPK dan ke polisi terhadap pusat palsu itu. Kami menang di Pengadilan Tinggi. Ternyata sudah jelas KPK tadi. Angka nomor 9 di akte ke-9, yaitu akte BI dan BPN, penjual pengalihan pengalihan cesi Bank Sentis dijual ke BPN dengan menerima uang, menerima surat utang 620 miliar dari negara. Angka nomor 9 persis sama dengan audit BPK di BI tentang Bank Sentis di rekening palsu, sama persis. Dan kedua, dia nggak menyerahkan jaminan. Berarti akte 9 itu batal. Akte 9 itu adalah Bank Sentis palsu. Gila ya? Ini gila. Aduh. Itu bukan dari saya, dari BPK. BPK terus. Ini buktinya lihat. Oke? Berdasarkan yang suatu akte 9 itu digunakan oleh BPN dalam menggugat dan oleh BUPN dalam buat surat keputusan paksa. Yang cacat. Dari awal dia itu sudah kesalahan. Membuat surat 589 tahun 2012. Dia membuat dasarnya 2. 1, audit PKPS. Yang audit PPK dan PKPS. Audit PPK dan PKPS 2006. Kedua, audit independen. Audit PKPS sudah jelas menyatakan tidak ada list nama Andre atau nama Sentis di situ. Tidak ada. Malah disebutkan Sentis sedang menunggu kasasi. Dia jadikan dasar. Terus dia bikin lagi audit independen. Udah jelas audit independen tidak berarti gunakan kan tidak dapat menunjukkan data. 2 dasar itu salah. Dia gunakan. Itu jadi dasar akhirnya keluar surat paksa. Jadi salah dari awal itu salah. Salah terus sampai sekarang salah masih nggak mau salah. Oke. Kemudian kami tidak pernah tanda tangan MASA, aku atau MLA. Tidak pernah tanda tangan. Saya tidak ada hubungan sama DPU. Saya hanya punya hubungan dengan PI. Dia urusannya dia ikut sama saya. Saya udah selesai dengan pengadilan. Jadi Satgas dibentuk hanya untuk menyelesaikan masalah BLBI yang ada kaitan dengan BPN. Nah, ada lagi. Saya udah pengadilan. Oke, jelas ya. Sungguhnya PP 28 tidak berlaku surut. PP atau undang-undang tidak berlaku surut. Mereka gunakan PP 28 untuk menyita harta saya. PP 28 digunakan tahun 2022. Sedangkan putusannya sudah paksa bayar 2021. Dasar 2 dasar. Putusan paksa bayar 2021 dan Mahkamah Agung 2006. Dua-duanya tidak berlaku surut. Jadi dia menyita dengan 2 dasar yang tidak berlaku. Artinya 3 kali dia. 1, surat paksa bayar dan bukta-bukta udah dibatalkan oleh pengadilan PTN dan PT Tun. Udah dibatalkan, dicabut. Mahkamah Agung tidak terdaftar otentik sesuai dari Mahkamah Agung. 2 ya. Yang ketiga, tidak berlaku surut. Berarti semuanya salah. Tapi dia terus
Oleh karena saya sudah terus sama dia, saya terus saudara, dia ngerti. Kamu jalan peraturan, berjalan peraturan, dia ngerti, tidak salah. Maka kami gugat mereka. Itulah kami gugat mereka. Perbuatan melawan hukumnya BI dan DQ. Perbuatan melawan hukumnya kami gugat. Sekarang baru selesai mediasi, tidak terima. BI mengatakan sudah menyerahkan. DQ mengatakan tidak terima. Jadi BI dan DQ berantem sekarang. Di mana jaminan ini? Kalau DQ menerima jaminan itu, berarti DQ salah waktu dia membentukkan jaminan dan promes waktu nagih saya. Kalau dia nggak terima, akte internasional batal. Dia nggak bisa gunakan juga untuk nagih saya. Jadi kejepit ya. Dengar DQ, kejepit ya. DQ, kejepit kalian. Dengar baik-baik. Ini struktur hukumnya. BI juga kejepit. Kemana jaminan saya? Tidak kecil, 450 hektar. 450 hektar. Tidak kecil. Dua-duanya salah. Oke. Sekarang solusi. Buat apa kita ribut-ribut ya? Solusinya. Gampang kok. Gampang. Solusinya gampang sekali. BCI dengan BI. Akte 4 dan 47. 4 dan 47 sudah jelas tadi. Dari saham dan harta. Pembayaran dana jual beli promes tidak turun. Turunnya karena ini palsu. Kemudian Bank Saintis bersatu tidak bisa duduk pada tahun 2001. Di tahun BI. Klausul pasal 3. BI tidak boleh menagih. Sekarang BI dengan BPN akte ke-9. Akte penyerahan caci dari BI ke BPN. BCI tidak tahu ada perjanjian itu. Bayar soal utang BPN 629 dari rekening palsu, bukan rekening bisnis. Kemudian tidak menyerahkan harta. Klausul pasal 39 pasal 4 ayat, apabila terdapat perbedaan nilai surat utang dan berusaha verifikasi sebagaimana dimaksud di atas, maka BI wajib menyerahkan kembali surat utang kepada DQ. Simpel, dia tinggal batalkan saja 39 pulang. Ibu udah sampai beres kan? Dia kembalikan lagi. Jadi gak usah lagi BI, dia minta kembali ke surat utang. BPN menagih surat utang 39. Di situ tidak benar. Karena itu nominal dari rekening bukan rekening bisnis. Tidak serta jaminan. Audit BPN dan audit BPN. Jadi artinya KPN juga mengatakan tidak terima. BPN tahu persis adanya akte perjanjian akte 467. Kami mengusulkan agar kasus BI, kasus Bank Saintis dan BPN selesai berdasarkan klausul pasal 9 pasal 4 serah terima BPN BI tanggal 8 Mei 99 menarik kembali surat utang negara 609 dan BI menyerahkan kembali promes nasabah ke BI. Dengan demikian urusan BI dengan BPN selesai. Urusan BI dengan DQ selesai. Urusan dengan selesai. Urusan BI kembali ke BI. Urusan Saintis kembali ke BI. Dan diselesaikan sesuai perjanjian akte 467. Maka DQ tidak terbebani lagi dengan urusan BCI. Selesai kan? Kalau dia serius, kalau dia benar, kalau dia baik, dia selesai kan? Ya nggak pusing-pusing, nggak dituduh-tuduh, nggak tuduh macam saya, nggak selesai. BI dapat menyelesaikan kembali urusan dengan Saintis secara bilateral. Kembali saham, objek hukumnya jelas, materi hukumnya jelas, apa lagi? Nah, itu penawaran dari kami. Ya, intinya itu aja ya. Intinya Bank Saintis itu bukan obligor BLB. Itu aja intinya. Dan bukan dalam pemerintah. Satgas itu dibentuk untuk disahkan obligor BLB. Iya. Itu rumusnya sederhana. Baca itu sederhana.
Buktinya bukan obligor, tidak pernah terima duit, tidak ada satu dokumen pun yang ditandatangani untuk penyelesaian BLBI. Itu aja gampang. Karena 3 pola penyelesaian BLBI itu, dengan aku, dengan MSAA, dengan MRLIA. Itu pola penyelesaiannya. Nah ini nggak ada sama sekali dokumen kok mau diambil asetnya kan itu gitu. Jadi Satgas itu sudah melampaui kewenangannya. Ya, saya ingatkan Pak Rional ya, sebagai pribadi menyampaikan ke beliau, kalau beliau tidak respon bagi saya tidak ada masalah. Saya akan ingatkan bahwa Anda itu sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Harusnya ya menjalankan tugas itu ada akal pikiran yang sehat ya, yang dibawa, bukannya seperti ya anjing gila tadi. Anjing gila ya Pak. Ya, pokoknya lari perintah majikan lari aja. Nah, itu yang Jadi kita berikan solusi yang terbaik. dan intinya Bang Jantis tidak mencari masalah, tidak ingin juga negara ini nggak mau terbuka. jadinya ramai, bisa aja dibawa ke dunia internasional, kenapa nggak bisa? Halo. Nggak bisa kan? Bisa saja sih. Saya mesti tahu ya. Kalau bank dalam bank terbuka, bank dalam bank di tubuh Indonesia terbuka. Tahu nggak bank dalam bank? Ada 2 rekening atas nama satu bank. Bank-bank lain itu jadi nasabah Bank Indonesia. Takut nggak? Nggak bisa Saya orang bank ada OCBC. Saya bilang, loh, ada 2 rekening. Dia jadi takut nggak BBI? Takut nggak sampai? Artinya bank-bank itu dari duit. Sekarang sudah terjadi capital flight. Kalau dia saya kebuka lagi nih, Rene Poso pindah ke bank lain, tambah takut lagi dia. Capital flight berarti Indonesia likuiditas kurang. Likuiditas kurang artinya apa? LC tidak cair. Saya perdagangan kacau, krisis ekonomi lagi. Itu yang kita takutnya, itu petugas nasionalis. Bagaimana mengatasi supaya jangan terjadi? Ngeri loh. Saya ingatkan. Kalau bisa jangan terbuka tuh. Ya, ini udah terbuka. Karena seluruh pintu ya tertutup. Tidak Salah terbuka. sendiri. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.